Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabawi SPD, SMP Negeri 2 Bandar 2 Pidijaya, Aceh. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan nyawa kurikulum merdeka. Sejak tahun 2022, kurikulum merdeka menjadi salah satu opsi kurikulum yang disediakan pemerintah dalam rangka pemulihan pembelajaran akibat dampak pandemi COVID-19. Tahun sebelumnya, kurikulum ini sebenarnya sudah mulai diimplementasikan, namun terbatas pada sekolah-sekolah penggerak. Implementasi kurikulum ini tidak dilaksanakan secara masif dan serentak karena disesuaikan dengan kesiapan sekolah, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun setiap kodrat yang dimiliki murid yang harus dikembangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selaras dengan pandangan tersebut, kurikulum merdeka juga mengarahkan agar pembelajaran berpihak pada murid. Artinya, guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan murid. Bagi para guru yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tentu sangat paham dengan hal ini, karena sudah dijabarkan secara mendalam di dalam modul tentang paradigma dan visi guru penggerak. Dalam mengimplementasikan paradigma, pemikiran, atau pandangan tentang pendidikan yang berpihak pada murid tersebut, satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk selalu memikirkan dan memenuhi kebutuhan setiap murid. Pada titik ini, ada hal yang perlu digarisbawahi. Memenuhi kebutuhan murid bukan berarti harus menyediakan segala sesuatu yang berbeda sesuai jumlah murid di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bukan pembelajaran yang semaraut, kacau, melainkan pembelajaran yang tetap menggunakan manajemen kelas yang tertata dengan baik. Lantas, bagaimana konsep dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Berikut penjelasannya. Bapak Ibu, kenali diri untuk mengenal orang lain. Dalam hal ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, mengenal gaya belajar diri, baru kemudian mengenal gaya belajar siswa. Yang kedua, mengenal kecerdasan dominan diri, baru kemudian mengenal kecerdasan majemuk siswa. Setelah itu, baru guru dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, renungkanlah, bagaimanakah cara terbaik saya dalam mengolah informasi? Karena setiap orang punya cara yang unik untuk belajar. Apakah Anda suka membaca atau suka melihat urutan prosedur atau suka dengan membuat bagan atau peta
atau bahkan suka menjelaskan kembali. Tentu ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Ada 3 gaya belajar. Pertama, visual. Kedua, auditorial. Ketiga, kinestetik. Dengan ketiga gaya belajar ini, dapatkah Bapak Ibu guru membayangkan jika pembelajaran hanya berpihak pada salah satu gaya belajar? Bukan hanya saja siswa yang akan bosan dan kurang memahami pembelajaran yang berlangsung, guru juga akan sangat kesulitan dalam mengelola kelas. Maka, dengan pengetahuan tentang kecerdasan majemuk, guru dapat mengenali kecenderungan kecerdasan, bakat, dan minat setiap murid yang diasuhnya. Selain itu, guru juga dapat mengadakan berbagai kegiatan untuk mendukung tumbuhnya setiap kecerdasan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan murid dalam mengembangkan kecerdasan potensialnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan murid-murid, menghargai perbedaan atau keberagaman kondisi dan karakteristik mereka. Dalam hal ini, setiap anak didampingi untuk mampu belajar dengan caranya dan mencapai hasil belajar sesuai dengan potensinya. Kemudian, setiap anak akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam usaha mencapai kompetensi yang dituju. Namun, setiap anak dapat menggunakan konten yang berbeda. Begitu juga proses belajar yang berbeda dan menghasilkan produk yang berbeda pula. Kemudian, guru menyediakan lingkungan belajar yang mendukung perbedaan itu, sehingga setiap siswa dapat mengenali dan mendidik cara belajar yang sesuai untuk dirinya. Dalam hal ini, tentunya perlu diperhatikan kesiapan belajar, karena setiap orang punya waktunya. Kesiapan belajar adalah kondisi awal murid untuk dapat mengikuti dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kesiapan belajar termasuk kesiapan fisik, psikis, dan pengetahuan awal untuk memahami materi yang akan dipelajari. Kesiapan fisik seperti kondisi prima murid untuk memulai belajar, bahwa ia dalam keadaan sehat, sudah makan dan minum yang cukup, tidur yang cukup, dan semua hal terkait kondisi tubuhnya. Kesiapan psikis adalah kondisi mental yang baik, bahwa murid dalam kondisi aman dan nyaman untuk memulai belajar. Tidak ada perundungan dan semua siswa mendapat perlakuan adil dan kebebasan untuk berekspresi secara positif. Kesiapan pengetahuan awal sangat penting diketahui dan dipetakan oleh guru. Kesiapan ini terkait dengan pengetahuan prasyarat untuk dapat memahami materi yang akan dipelajari. Sebagai contoh, murid yang memahami operasi penjumlahan dan pengurangan akan berhasil mempelajari operasi perkalian dan pembagian. Diferensiasi ada 3. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Dan ketiga, diferensiasi produk. Bapak Ibu, pendidikan adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar